Oke, kamu tahu kan sekarang lagi libur, jadi aku lagi di rumah lagi tiduran. Tapi ingat setiap telepon masuk ke aku pun tetap kerekam ya, Ndok ya. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa, Ndok? Aku cuma mau minta pendapat. Aku kan ikutin majikan ini sudah lama sih, Mem. Berapa lama? 6 tahunan lah. 6 tahunan? Heeh. Terus? Terus kan dulu yang ngajak uang belanja kan Singsan. Terus? Nah, kan sekarang Singsan udah nggak bareng lagi. Jadi yang ngajak uang belanja kan otomatis yang Mem. Tapi semenjak itu tuh Mem, kan waktu itu aku udah minta Mem uang belanja jangan lupa. Dia bilang iya, tapi ternyata enggak dikasih uang belanja. Sedangkan anak kan harus tetap makan siang, juga makan malam kan juga harus belanja. Terus aku bilang, Mem, aku telepon lupa ngasih uang belanja. Ya udah pakai uang kamu aja. Terus? Kamu pakai uang kamu aja, otomatis ya udah nggak apa-apa. Uang kantin mah. Coba ya. Uang kantin mah. Terus? Terus ya udah nggak apa-apa. Terus kan dia bilang, Cici kamu ada uang nggak? Aku ada. Terus ya udah kamu sekalian beli 1 minggu aja. Aku kan dengerin aja gitu, karena aku tahu kan sikap majikanku yang cewek ini gimana. Oke, aku bilang gitu. Terus setelah itu kan waktunya libur toh Mem. Waktunya libur kan aku nggak ada uang. Aku bilang sama Memku, Mem, aku besok libur, aku nggak ada uang. Punya nggak uang belanjanya diganti? Kan aku kan minta uangku sendiri kan Mem. Betul. Itu dikasih Mem. Itu dikasih. Tapi ngasihnya itu kan aku mintanya kan Sabtu malam, berarti kan besok minggu kan aku harus libur. Terus dia bilang iya, karena kan kalau hari Jumat Sabtu kan dia nggak pulang. Terus dia bilang ya udah besok pagi aku pulang katanya. Kok tak tunggu sampai minggu siang hampir sore atau jam 3 aku nggak pulang. Ya udah karena nggak jadi keluar karena nggak ada uang. Terus akhirnya dia minggu malam, maaf ya aku lupa. Iya. Terus dia itu ngasih minggu malam Minggu malam itu aku udah tidur kayaknya jam 12 atau jam berapa, dikasih di dompet tempat maisung itu. Terus aku bilang paginya, Mem, uangnya udah dikasih, itu tak taruh di uang belanja. Terus kan berarti kan itu uangku tuh Mem, yang ganti kemarin. Nah terus aku bilang lagi, Mem, hari ini belanja. Terus bilang kan udah ngasih 500. Terus aku bilang gini, loh itu kan uang untuk ganti aku yang minggu kemarin. Nah untuk belanja yang minggu ini kan otomatis kamu harus ngasih aku lagi. Terus bilang aku nggak ada ambil uang katanya di ATM gitu katanya. Nah terus itu sampai hutang aku itu sampai 1.800. Aku ada otak foto 1.800. Nah terus aku bilang gini, soalnya kan kontrakku masih atas nama majikanku yang cowok Mem, sampai tahun depan. Kontrakku itu masih atas namaku yang cowok sampai tahun depan. Aku kan otomatis masih di under name dia kan. Terus aku ngomong sama sisangku, kok kayak gini katanya. Terus sisangku ngomong, loh kamu kalau kan mungkin sisangku ngomong sama istrinya mungkin bilang gini, Cece kan nggak punya uang, Cece itu uangnya berapa sih? Sisangku bilang gitu. Kalau kamu pakai uang untuk belanja ya, kalau kamu ngasih biasanya harus ngasih uang belanja lagi, katanya kan gitu. Nah dia itu Memku itu marah Mem, katanya uang segitu aja kenapa kamu sampai ngadu ke SER katanya. Aku bukan ngadu, aku tuh bukan masalah uangnya, soalnya kalau uangku kamu mengembalikan uang hari ini, tapi uangku itu harus digunakan untuk belanja lagi gitu loh Mem.
Nah, aku kan nggak bisa pakai uangku sendiri sampai 1.800. Memang aku bilang gitu sama memku. Sedangkan aku setiap bulan itu aku nggak ada uang gitu. Aku ada pegangan uang paling di sini untuk 2.000. Nah, nanti 2.000 itu kalau aku saving, kalau aku nabung, terus aku nggak ada uang lagi. Kalau aku harus minta setiap hari sama kamu, aku juga nggak enak bilang gitu. Kamu nggak percaya sama kamu udah ikut aku bertahun-tahun kayak gini. Aku tuh nggak jawab, aku cuma bilang, oh oke, ma'am, sorry, aku bilang gitu. Aku ya udah, aku minta maaf kalau aku lancang, aku menanyakan uangku sendiri, aku bilang gitu. Terus setelah itu tuh gitu loh, ma'am, dia mengembalikan uang aku, tapi mata uang itu untuk belanja lagi, lah sampai puncaknya itu tadi malam itu aku bilang, ma'am, aku mau uang yang belanja 500. Enggak 500, ma'am, udah 3 minggu kok. Berarti kalau 1 minggu itu 500 kan, 3 minggu kan 1.500 toh, men. Betul. 1.500. Karena soalnya udah ada catatannya. Terus beli barang-barang yang di rumah sama seperti kan apa-apa harus aku yang beli, mem, kayak untuk deterjen baju, cuci piring, cuci toilet, itu kan semua barang-barang kan habis kan aku harus beli. Nah, itu tuh kelebihannya 328 atau berapa. Terus dia bilang, kok banyak sekali 1.500, kan aku setiap minggu mengembalikan kamu 500 katanya, men. Lah, setiap minggu mengembalikan aku 500, dia nggak ngasih uang belanja lagi. Sedangkan anaknya harus tetap makan siang. Kalau aku pernah sekali, men, aku nggak belanja makan siang dan makan malam. Dia ngamuk, katanya kenapa kamu nggak belanja. Lah, aku nggak ada uang, kamu aja nggak ngasih uang ke aku bagaimana mau belanja. Terus dia, soalnya aku kan dengerin kata Mel, kalau hubungan kita di sini itu hanya cuma sebatas hubungan kontrak. Jadi jangan baper, jangan bawa perasaan. Tapi kan kadang gini, mem, kadang nurani itu bicara, mungkin aku nggak masak buat mamanya, aku nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil kan kasihan kalau lihat aku lapar deh, atau nggak ada makanan, aku lapar kan, aku nggak tega juga deh. Aku ya beli tungten, aku masakin sendiri, aku sama dia makan gitu loh, Ci. Tapi kan aku bilang sama mbokku gitu lah, kata mbokku, katanya, kamu kok perhitungan sekali gitu, tadi malam tuh marah-marah gitu, katanya uang belanja dipakai aja marah-marah, katanya, sedangkan kamu itu di sini tinggal aja, kamu tinggal di rumahku, kamu makan minum juga di rumahku, aku pun nggak apa-apa, katanya, kamu keluar masuk ke rumahku, kamu libur, aku pun juga nggak apa-apa. Maksudnya aku tuh bukan jahat-jahat banget. Aku bilang sama memku, iya, mem, kamu itu baik, kamu itu orang baik, tapi mohon maaf, tapi aku nggak punya uang, bener-bener aku nggak punya uang untuk keluar. Kan kalau kita keluar kan harus jaga-jaga. Aku jelasannya gini, bukan aku tuh mau pakai uang itu untuk gimana enggak, tapi kan kalau aku keluar antar jemput anak sekolah, kalau di jalan ada apa-apa kan kita nggak tahu, man, entah itu batagor habis, entah itu nanti kita jatuh, kita butuh beli apa, entah itu kalau di jalan ada apa-apa kan kita harus ada pegangan uang gitu loh, men. Lah dia itu marah-marah, katanya uang dipakai 1.500 aja, katanya aku nggak ikhlas gitu. Nah, aku tuh bingung, mem, aku tuh harus gimana kalau dia nggak ngasih uang belanja, kalau aku nggak belanja, ya itu gitu, marah-marah. Di satu sisi majikan pasal 1 ayat 1 katamu, katanya selalu benar. Dia bisa mungkin bisa mengeluarkan aku kapan saja, mungkin kalau hatinya nggak baik. Jadi ya itu, aku sabar. Terus tadi malam dia bilang, aku hari ini nggak ada ambil uang cash, besok aja kalau aku pulang, kalau nggak hari Minggu aja gitu. Aku tuh bingung itu, memang aku harus gimana ya, aku harus ambil tindakan gimana ya. Aku telepon Mem Yuni aja, tanya aja gitu. Oke, sekarang saya jawab ya, sayang ya. Oke, sebentar. Oke, kenapa? Satu hal, jangan biasakan majikan pinjam kamu. Karena kalau majikan pinjam kamu ya kayak gini sebabnya, akibatnya ya kayak gini. Kenapa saya selalu bilang jangan biasakan majikan pinjam uangmu? Karena mereka beli sendiri sampai ribuan, mereka nggak akan bilang mahal. Tapi giliran kamu minta mereka akan bilang mahal, Dok. Itu resiko. Bukan kamu ya, bukan majikanmu ya. Saya sendiri seperti itu. Saya sendiri tuh merasa seperti itu, bukan majikan ya. Saya berbicara saya pribadi. Kalau Mbak Siti atau Mbak Susi belanja,
500, padahal mereka sabun, minyak semua mereka beli, tapi aku terasa kayak mahal banget gitu loh Mbak. Paham nggak maksudku? Tapi kalau aku sendiri yang belanja sampai habis 700, 800 itu kayaknya nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan biasakan pakai uangmu, itu aja solusinya. Jadi kalau nggak ada uang bilang aja aku mau izin. Karena kamu datang ke sini bukan untuk memberikan uangmu pada majikan atau meminjamkan uangmu pada majikan. Nggak boleh. Iya, kan kalau dulu kan gini men, dulu tuh juga pernah kalau semisal aku nggak pulang kan dia bilang pakai uangmu dulu, aku kan bilang kalau dari dulu aku nggak ada uang, tapi karena kebetulan setelah pindah ke sini itu aku ikut dia, karena kebetulan juga tadi malamnya itu dia baru ngasih aku uang gaji loh men. Kalau aku mau bilang aku nggak ada uang kan aku tidak mungkin gitu loh men, lah itu gitu loh men, aku mau bilang karena kebiasaanku dari dulu juga gitu, aku selalu bilang nggak ada uang gitu. Tapi setelah ikut sama dia kan, dan kebetulan juga pas malam itu tuh aku baru dapat gaji dari dia gitu. Terus besoknya dia bilang, ya udah pakai uangmu dulu aja, kamu kan tadi malam baru gajian katanya gitu. Jangan, kalau aku mau bilang aku mau kirim juga nggak mungkin, soalnya baru nanti malam dia ngasih. Terus aku harus gimana? Ya udah aku bilang tetap tidak. Kenapa? 我聽日有時間咧，我要幾錢㗎？真係唔得，對唔住啊太太啊，我唔係唔俾啊，因為你知㗎啦，我屋企人都要錢。Karena kebiasaan sayang, karena kebiasaan. Jadi kamu ngomong sama majikan, oh Chan tanjin saya, aku menunggu uang untuk dipakai. Aku benar-benar menunggu uang. Aku butuh uang, keluargaku butuh uang. Jangan dibiasakan. Itu yang sering saya katakan, jangan membiasakan majikan pinjam uang kalian. Jangan biasakan. Ini bukan pertama kali Mbak. Kenapa sampai aku bilang belanja itu nggak boleh pinjam uangnya Cece? Karena sekali lagi kalau kalian bilang sekali, lain kali ada 2 kali Mbak. Ada 2 kali, ada 3 kali. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau malam gajian terus besoknya Cece apa itu? Besok kamu belanja loh. Besok pas belanja aku mau kirim uang ke toko Indonesia loh. Uangnya tak kirim semua. Suyi mau gak? Paham? Paham. Nah itu mem takutnya itu kalau aku bilang nanti dia marah terus dia itu interminate atau apa, kalau dia nggak suka terus aku dibuang, maksudnya aku gimana kan? Bukan Dok, ini gini Dok, beda sekali lagi ini beda ya, karena dia pinjam uang untuk belanja dan hitungannya akan ruwet sayang, karena uang belanja $10 $20 mereka pikir nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali itu jadinya 100 sayang. Iya. Maka dari itu kalau nggak mungkin interminate gara-gara uang belanja, itu bagi saya nggak mungkin. Yang penting jangan dibiasakan. Ini saya menghimbau pada yang lain. Itu dia kan kayak yang minggu kemarin men. Kan minggu kemarin kan aku tanya uang itu terus dia bilang aku nggak ada uang katanya, aku nggak ambil uang katanya. Terus dia bilang kok selalu nggak ada uang, kan nggak mungkin toh men, nggak ada. Aku selalu nggak ada, aku nggak pegang uang cash. Aku kalau belanja aku nggak suka pakai uang cash. Dia bilangnya gitu. Terus dia cuma bilang gini, kalau kamu selalu komplain kalau kamu nggak suka, ya udah kalau kamu mau keluar aja katanya gitu. Ya udah kamu kalau nggak suka nanti aku telepon. Selalu itu loh men, diancam-ancam, penuh dengan ancaman gitu loh men. Diancam-ancam, kalau nggak suka ya keluar aja, kalau nggak suka ya udah jangan komplain, kamu keluar aja, kalau kamu mau keluar aja gitu. Nah sedangkan aku itu kalau aku mau jawab nanti aku salah, kalau aku nggak jawab juga aku salah. Terus aku harus gimana ya, aku enaknya harus gimana ya, kan aku juga nggak mau terpancing emosi juga sih. Mama aku cuma bilang nggak bilang apa, aku cuma bilang oh gitu aja. Terus aku cuma bilang gini tadi malam, maaf men, tapi kali ini aku memang benar-benar butuh uang itu, aku bilang gitu. Kamu sabar bisa nggak, katanya bilang gitu. Aku sudah sabar 3 minggu, aku bilang gitu sama dia. Sedangkan aku sama sekali nggak ada uang, sampai dompetku kita kasih ke dia men. Wah, tapi dia bilangnya nah itu ya udah kalau kamu nggak suka mau keluar aja katanya gitu. Aku udah nanti kalau udah tak kasih uang ya udah kamu pikir-pikir lagi, kalau kamu nggak suka kayak gini, kalau kamu nggak suka dimintai tolong katanya, kalau kamu nggak suka dimintai tolong ya udah, orang urusan kecil aja kamu sampai marah katanya, padahal aku nggak marah loh men. Dok, aku cuma minta. Ini bukan tanggung jawabmu loh. Ini bukan tanggung jawabmu.
Dia marah kayak gitu karena dia sendiri punya masalah lain. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Menurut pendapat saya adalah kamu berhak meminta hak kamu. Karena kamu sudah melakukan kewajiban kamu. Dan jangan diulangi lagi. Ya udah kalau paling mentok itu 500, ya udah 500. Jangan sampai 500 menjadi 1.500. Ngerti nggak? Itu yang sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Dan uangnya kalau dikasih secepatnya kamu sembunyikan atau kamu bilang kayak kirim ke Indonesia saja. Paham nggak maksud saya? Paham. Ini kan dia bilang sama Singsangku, terus Singsangku ngasih ke aku, Singsangku juga bilang gitu, Singsangku juga bilang gitu. Kamu ini kan sudah lunas, kan sudah dikasih 1.500 domain tadi. Terus Singsangku bilang gini, kamu langsung aja kalau kamu ambil berapa ratus untuk pegangan kamu. Kalau kamu masih megang uang sebanyak itu, kamu tetap akan masih kayak jaga nih kan loh. Nah, maka dari itu sama dengan apa yang aku katakan. Karena itu kamu uangnya itu kirimin semua, kamu pegang 500 saja. Jadi biar dia nggak ada kesempatan lagi untuk meminjam kamu, sayang. Terus bilang gini, ini kan Jinsang tadi bilang gini. Terus kamu juga kalau malamnya di gajian, terus kamu besoknya kamu nggak libur atau besoknya kamu kebetulan libur, terus kamu disuruh belanja, kamu ya udah nggak usah peduli. Intinya kalau kamu dia nggak ngasih uang kamu belanja, ya udah nggak usah belanja. Kalau dia marah, loh kamu kan nggak ngasih uang belanja, aku mau belanja pakai uang apa? Kalau dia jawab ya pakai uang kamu, terus kamu bisa jawab, aku kerja capek di sini, aku nggak bisa bertengkar seperti itu, sayang. Karena sekali lagi jangan menunjukkan kesombongan. Jadi lebih baik uangnya itu kamu kirim hari ini, kamu sisain 500 dan kamu tunjukin, Tatai, aku bener-bener nggak punya uang, aku butuh pekerjaan ini. Karena itu, kamu pinjam uangku, aku sendiri itu orang miskin. Jadi aku itu butuh uang, ngerti nggak? Iya. Jadi kamu buktikan kirim ke Indonesia itu no. Duitku 500. Jadi ikan dia cuma ngasih kamu balikin uang, bukan buat belanja kan? Bener tidak? Iya. Maka dari itu uangmu itu kirim 1.300 atau 1.200. Jadi kamu cuma punya sisa 300. Dan ini buat liburku. Jadi dia tidak mau memaksakan dirinya untuk belanja. Paham? Paham. Nah, terus ada lagi nih. Kan ini kan masalah uang belanja. Antar jemput anak ke sekolah, anak les ataupun antar jemput anak ke kemanapun kan seharusnya kan oktopusnya kan itu tanggung jawab majikan atau tanggung jawab kita. Kan tanggung jawab majikan toh, Mem. Kan nggak mungkin kita keluar uang sendiri untuk keluar masuk naik MTR kan dipisah itu loh, Mem. Dipisah, oktopusnya kan dipisah. Ini untuk antar jemput sekolah, kalau punya aku sendiri kan aku beli sendiri, itu punya aku sendiri. Tapi kalau untuk anak sekolah, anak les atau anak keluar masuk, anak disuruh keluarga ke keluarga yang itu disuruh ke rumah, itu kan otomatis aku pakainya kan yang oktopus yang untuk khusus antar jemput anak sekolah itu tuh, Mem. Betul. Maksudnya kan untuk operasional itu kan. Betul. Nah, sedangkan kalau oktopus itu uang di dalamnya habis kan aku tetap harus minta sama majikan tuh, Mem. Betul. Kan nggak mungkin aku pakai uangku sendiri betul, kan. Betul. Lah, dia itu bilang gini, Mem. Loh, kan yang keluar masuk setiap hari kan kamu loh, kok kamu minta uang oktopus ke aku? Aku bilang gini, kan keluar masuk, aku bilang gini, macam kan keluar masukku kan ngantar anak kamu sekolah. Kan ini oktopus kamu, ini oktopus saya. Nah, oktopus kamu ya aku pakai untuk antar jemput anak sekolah, les, mungkin ke rumah mama, kungkung atau bobo sama yeye kan, mungkin ke keluarga itu kan aku tetap pakai uang oktopus kamu. Nggak mungkin aku pakai uang oktopus aku ataupun mungkin oktopus yang di kamu itu uangnya habis, aku harus pakai uangku sendiri. Kan aku menjelaskan itu kan benar nggak, Mem? Tapi majikanku nggak terima, katanya lo yang keluar kamu itu harus pakai uang kamu. Kenapa harus aku, katanya gitu. Ya, aku kan bilang gini, kan tadi kan anak sekolah, tadi pagi kan aku minta oktopus yang untuk antara anak sekolah habis, katanya habis. Sedangkan anak aku itu sekali sekolah pulang pergi itu Mem 1 hari. Kan aku ngantar sekolah terus pulang, terus nanti jemput sekolah kan pulang lagi. Sedangkan sekali berangkat itu $10, Mem. Aku sekali berangkat itu $10. Jadi kalau 1 hari kan 40. Betul. Kalau dia
kalau dia setiap ngisi itu 100 kan berarti itu dia kepake 2 hari kan habis 2 hari dong, Mem. setengah. Habis kan. Lah dia ngiranya itu 100 itu untuk 1 minggu, Mem. Lah aku kan jelasinnya, Mem, sekali perjalanan itu $110. Kalau aku pulang pergi setiap hari 2 kali itu berarti kan aku 4 kali. 4 kali itu berarti 40. Sedangkan kamu kalau kamu ngisi 100 kan otomatis itu 2 hari. Lah dia bilang, kamu pakai uang Oktopus untuk belanja ya? Kamu pakai ini. Nah, aku Oktopusnya aku kasihkan. Kamu bisa dicek kan kalau di MTR kan ada pengecekan Oktopus itu dipakai untuk apa aja tuh, Mem. Lah ternyata dia bisa ngecek lewat HP itu loh, Mem. Soalnya kan dia kalau ngisi Oktopus kan ada nomor serinya kan bisa ngisi lewat HP. Betul bisa. Dia dicek, Mem, di situ. Ternyata kan dia menuduh aku pakai uang belanja lah, pakai kemana lah. Ternyata kan Welfare untuk naik MTR itu kan sama, Mem. Oh, kenapa bisa mahal sekali? Kenapa 100 itu cuma 2 hari? Lah, kan sekali pergi kan $10. Aku nggak mungkin menjelaskan berkali-kali kan, Mem. Dok, sebenarnya kamu bisa ke MTR situ bisa di print loh, Dok. Di MTR itu bisa ngeprint. Oh, bisa di print. Bisa, sayang. Bisa di print. Bisa, sayang. Kamu datang ke MTR yang di mana ada buat ngetutin itu, kamu bisa ngeprint, sayang. Perjalananmu bisa di print. Oh, aku nggak tahu soalnya, Nek. Iya, jadi kamu bilang dia sudah ngisi 100, kenapa cepat habis? Kamu print. Di MTR itu ada, tanyain, majikaku minta print. Jadi ada print, bisa keluar, sayang. Bisa. Aku pernah nyoba buat pembantuku. Jadi aku tahu. Karena aku sebelum ngomong ini aku udah melakukan. Jadi kamu print, kamu kasihkan lihat. Dada ya, patadongnya habis, ini buktinya. Ngerti nggak? Jadi nggak perlu kamu menjelaskan. Belanja pun nggak perlu menjelaskan, yang ada kan ada suratnya. Jadi data kamu taruhin di dompet khusus buat belanja, jangan pinjam uangku, karena aku can mocin. Ngerti? Oh, ngerti, Mem. Masalah patadong itu bukan masalah besar karena bisa di print, jadi nggak usah takut. Oh gitu. Jadi kan gini, Mem, kalau kan aku tuh gimana ya, aku tuh kalau mau sama majikan ya, Mem, ya, meskipun dia yang salah, tapi itu aku berusaha nggak marah gitu loh. Aku berusaha, kalau aku nggak marah kan takutnya kok goblok-gobloknya, ya nggak goblok ya, cuma aku tuh males, Mem. Ngalah, bukan kalah, ngalah. Kamu itu pinter ngalah, jadi kenapa kamu mencoba untuk bertahan? Tapi ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar, sayang. Dimana kalau masalah gaji dipinjam majikan itu sudah salah, ngerti? Kalau itu aku berani, maksudnya aku harus melawan gitu ya. Betul. Bukan melawan sih, betul. Tapi harus berani tegas gitu. Betul. Enggak gitu ya. Betul, tidak. Oh. Untuk uang gaji tidak boleh dipinjamkan. Itu adalah button line-nya. Aku sebagai pembantu, gimana mungkin aku bawa uang ke rumah majikan aku untuk belanja? Hitungannya ruwet, Mbak. Itu rumah-rumah dia, anak-anak dia. Kamu di sini tuh bekerja untuk cari uang, bukan bekerja untuk naruh uang. Ngerti? Oh, ngerti, Men. Paham. Nah itu makanya gitu, aku paham, Mem. Maksudnya kan aku tuh mikirnya gini. Apa ya, aku sing goblok banget yo. Apa ya aku sing manut banget yo. Aku ini udah kepriye yo. Aku ini bingung dewe loh, Mem. Aku kudu omong karo sapa, kudu minta pendapat karo sapa gitu. Aku bingung, cobalah telepon Mem Yuni. Soalnya kalau aku diem aja, aku takutnya aku tuh gimana kalau aku ngelawan, aku takutnya ya itu majikan salah satu ayat satu gitu loh, Mem. Ya meskipun iya sih, maksudnya kan di sini nggak ada tanggungan apa-apa, entah itu kan utang piutang atau apa kan, tapi kan kita kerja di sini kan mau cari rekod yang bagus dong, Mem. Tapi kan dia bukan dia yang tanda tangan, kan singsamu yang tanda tangan, Dok. Iya, singsamu yang tanda tangan. Jadi nggak usah takut, intinya dia sudah cross button line, di mana yang aku masuk cross button line itu di mana batas kesabaran sebagai pembantu. Apapun boleh. Ayat 1 pasal 1 boleh dipakai, tapi kalau pinjem uang pembantu untuk belanja itu salah. Itu sudah salah, Sang. Gini kan, yang tanda tangan kan singsaku toh, Mem. Nah, seandainya dia nginterminate tapi singsaku nggak tanda tangan, aku diinterminate nggak toh, Mem? Ya enggak dong. Makanya kamu harus punya kelakuan baik dan surat baik sama majikan. Jadi seandainya kamu diinterminate cari majikan baru, kamu harus tetap punya hubungan baik dengan majikan. Karena majikan imigrasi butuh tanda tangannya majikanmu untuk menuliskan kata-kata apakah kamu itu bagus atau jelek. Oh, ngerti? gitu. Oh,
kan gini mem, soalnya kan kalau aku sama maksudnya kan sama Singsang sama keluarga itu bagus, tapi kan karena mungkin sama mbokku itu kuai gimana kuai kami mem. Jadi aku tuh selama 6 tahun di sini aku tuh nggak pernah bantah sih, nggak pernah gimana manut boy itu ngalah tuh loh mem. Aku tuh malas berantem gitu loh. Meskipun aku nggak salah malas berantem, aku coba iya sorry iya oh oke iya, aku selalu gitu loh mem. Jadi bukan sebentar kemarin itu Singsang tahu. Sebentar, saya kasih tahu. Iya, kamu nurut, iya kamu baik, iya kamu ngalah, tapi ini sudah cross button line, di mana batasan sebagai pembantu majikan udah melanggar. Di mana pembantu boleh kamu marahi, boleh kamu hina, boleh kamu bilang goblok lah, apa semua sudah kamu lalui. Tapi kalau gajian dipinjam itu sudah salah, sayang. Itu sudah salah. Jadi udah. Sekarang sudah nggak ada apapun. Intinya kenapa? Kalau kamu tetap berpikir takut, tidak ada solusinya. Kamu kan bertanya untuk solusi. Jadi intinya uang dikirimkan, selesai, nggak ada uang. Kalau dia mau terminate kamu sudah, karena kamu yang cowok, ya katakan sama yang cowok apa adanya, itu aja. Kalau dia suruh pergi ya udah pergi aja. Makanya Singsang tuh bilang gini, mungkin kata-katanya agak kasar, mungkin karena dia udah jengkel, mungkin kan nggak jengkel sama aku sih, dia bilang gini, kamu itu jangan jadi pengecut, jangan penakut, jangan apa-apa itu harus nurut. Kalau kamu nggak bisa ya nggak bisa, kalau kamu nggak mau ya nggak mau, katanya gitu. Kalau kamu takut terus ya kamu kayak gini. Singsang tuh sampai marah kayak gitu loh mem. Kalau kamu takut dipecat, kan kamu harus masih di bawah namaku, katanya bilang gitu. Makanya aku telepon Yuni aja apa ya, nanti takutnya aku salah. Terus kamu nggak ada masalah sayang. Ini baru pertama kali mem. Aku takut jadinya. Oke, nggak perlu takut, nggak ada masalah. Ketakutanmu terlalu berlebihan. Intinya kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan kamu tidak boleh meminjamkan uang gajian kamu ke majikan. Ya, intinya seperti itu aja. Karena meskipun dia bilang pakai uang kamu dulu aja, nanti malam aku ganti. Saya nggak ada. Saya cuma ada uang 300. Kalau memang iya kamu ngomong kayak gitu, malamnya diminta langsung loh. Karena memang tidak ada dalam peraturan majikan pinjam uang pembantu. Itu aja. Oh gitu ya, Mem. Oke, saya akan tentang itu semua. Paham, sayang? Makasih, Mem. Yuni. Papa. Aku tuh bingung, aku harus nggak usah takut, nggak usah bingung, sayang. Telepon Mem Yuni. Oke lah. Matur nuwun yuk, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya hari ini saya libur karena saya nyantai juga di rumah. Tadi istirahat jalan-jalan sama suami, tapi tidak ada yang salah kalau saya ada waktu mengangkat telepon, karena suami saya layah-layah nggak ada kerjaan, ya udah biarin aja sambil ngobrol sama kalian semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang di luar sana yang mempercayakan curhatannya kepada saya, masalahnya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan ini yang dimaksud cross button line adalah sudah melebihi batas kesabaran atau batas kita sebagai pembantu. Karena kalau kamu marah, bodoh, goblok, itu semua kita bisa terima, majikan. Tapi kalau kamu pinjam uang kita tuh kerja cari uang, majikan. Aduh, majikan Hongkong. Ngeluh deh kayaknya. Ya udah, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang tidak menyenangkan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.